Hai guys, balik lagi sama kita. Aku Maya Elvina Puspitasari dan Aku Nafsya Rafsanjani. kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan nih. Pasti kalian pada kepo kan pertanyaannya apa aja. Jangan lupa untuk tonton sampai akhir, jangan skip videonya ya. Nah, Naf, aku pengen tahu nih sama pendengar-pendengar kita, gimana sih latar belakang kamu? Coba dong ceritain. Nah, namaku Nafsya Rafsanjani, biasa dipanggil Nafsya, lahir di Gresik pada tanggal 6 September 2000. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku terlahir di keluarga yang sederhana. Pada saat ini, ayahku sudah meninggal, sedangkan ibuku bekerja sebagai pedagang makanan ringan. Sejak kecil, aku selalu dinasihati oleh orang tuaku untuk tetap disiplin, jujur, dan baik terhadap sesama. Selama berkuliah, saya banyak mengikuti kegiatan kampus, di antaranya yaitu mengikuti berbagai kepanitiaan, organisasi, maupun lomba yang diadakan dalam kampus maupun luar kampus. Selain berkuliah, saya juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi guru les di salah satu LPB dekat dengan rumah sejak tahun 2019 akhir. Kalau kalau kamu gimana nih, Mai, latar belakangnya? Aku dan teman-teman yang nonton juga ingin tahu tentang latar belakangmu. Oke, nama aku sendiri Maya Elvina Puspitasari. Aku adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir di Universitas Internasional Semen Indonesia yang sedang menyelesaikan skripsi. Saat kuliah, aku juga aktif ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan berbagai macam lomba. Nah, aku memiliki pencapaian terbesar yang mana aku dan timku pernah menjuarai lomba tingkat internasional, yaitu lomba simulasi bisnis. Namanya itu Munsun Sim Enterprise Competition. Nah, di sini aku dan timku membawa nama kampus dan nama Indonesia untuk menjadi juara internasional. Selain itu juga, aku pernah memiliki pengalaman magang di Telkomsel, di KAP, dan baru-baru ini di bagian keuangan UISI. Dan aku adalah pribadi yang senang dan mudah bergaul dengan orang-orang lain. Wah, Naf, dengan kegiatan kamu yang sangat padat itu ya, gimana sih kamu bisa mengelola banyak tugas dengan tenggat waktu yang sangat ketat itu? Nah, aku itu biasanya menjadwalkannya terlebih dahulu sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian aku harus mengestimasikan nih waktu yang aku perlukan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Serta saya harus benar-benar terfokus dengan tugas tersebut agar waktu aku itu tidak terbuang secara sia-sia. Dengan padatnya kegiatan untuk mengikuti lomba, kemudian magang, gimana sih Mai caranya kamu mengelola banyak tugas dengan tenggat waktu yang ketat itu? Oh, kalau kamu kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan cara aku sendiri untuk mengatasi banyaknya tugas dengan tenggat waktu yang sangat ketat itu, yang aku lakukan pertama kali adalah aku melis apa saja pekerjaan serta tenggat waktunya. Nah, setelah itu yang kedua, aku memetakan ke dalam kuadran waktu dari yang paling cepat tenggat waktunya sampai tenggat waktu yang paling lama. Nah, hal tersebut itu akan memudahkan aku untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan tanpa mengganggu prioritas lain, gitu. Wah, hebat kamu. Nah, selain itu, aku juga pengen nanya nih, Naf, gimana sih cara kamu buat mengatur hari-hari kamu itu? Nah, biasanya hampir sama dengan mengatur tugas-tugas tersebut yang tadi sudah kamu tanyakan. Ya, sebelum memulai hari itu biasanya pada pagi harinya saya itu membuat list jadwal apa saja pada hari tersebut agar tidak ada yang bentrok antar jadwal satu sama lain begitu. Nah, kalau kamu Oh, bagaimana sih cara kamu mengatur hari-hari kamu itu? iya ya, berarti kurang lebih sama sih. Kalau caraku sendiri ya mengatur hari-hariku tuh dengan membuat jadwal harian atau mingguan ya. Nah, hal apa aja sih yang harus aku lakuin di hari tersebut gitu. Dengan begitu hidupku akan lebih tertata dan lebih produktif lagi. Nah, ini nih yang intinya, Naf. Seberapa tahu sih kamu itu tentang PTCC? Nah, saya itu kan saat ini dari lahir sampai sekarang itu kan tinggal di Gresik. Nah, dari situlah saya banyak mendengar informasi tentang PTCC dari kakak tingkat, tetangga maupun dari dosen kampus.
Nah, Sisi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang senantiasa memberikan solusi-solusi ICT yang handal, mutakhir, dan berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam artian lain, PT Sisi ini menjual jasa aplikasi mereka kepada perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Gitu. Kalau menurut kamu nih, seberapa tahu kamu sih terhadap PT Sisi ini, Mai? Nah, itu, aku udah denger nih ya pendapat dari kamu, PT Sisi itu apa sih gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, PT Sisi ini adalah perusahaan merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang mana PT Sisi ini berdiri sejak 9 Juni tahun 2014 loh, dan kurang lebih udah sekitar 7 sampai 8 tahun nggak sih? Ya kan? Ya, udah lama ya berarti ya. Dan PT Sisi ini juga dia tuh bergerak di bidang jasa penyedia solusi-solusi ICT yang handal, mutakhir, dan berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan. Seperti pengembangan solusi share service dan digital solution yang inovatif untuk peningkatan daya saing bisnis, pengembangan sistem manajemen, peningkatan pelayanan terbaik demi tercapainya kepuasan pelanggan, dan masih banyak lagi. Nah, Naf, sekarang ini kan kita lagi training nih di PT Sisi tahun 2022 ini. Kenapa sih kok kamu tuh pengen banget ngejalanin training di PT Sisi ini? Nah, alasan aku untuk mengikuti training di PT Sisi ini yaitu aku itu ingin menambah ilmu tentang ERP system. Karena di kampus sendiri masih belum mendapatkan materi tentang ERP system secara mendalam. Dan juga aku ingin memanfaatkan waktuku yang sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari PT Sisi. Nah, kalau dari pendapatmu nih, mengapa kamu ingin menjalani training di PT Sisi ini, Mas? Gitu ya, Naf. Nah, kalau aku sendiri, itu aku ada 3 hal sih ya. Yang pertama, aku bisa memiliki pengetahuan, terus kemampuan, sama keterampilan yang nggak aku dapetin di perkuliahan. Jadi, ini juga sebagai bekal aku nantinya kalau misalkan aku bekerja di PT Sisi. Nah, selain kita ngomongin kenapa sih kita pengen pelatihan di PT Sisi, kita masuk ke akuntansinya nih. Ada pertanyaan, menurut kamu ya, Naf, apa sih tantangan utama kamu, tantangan terbesar kamu di bidang akuntansi ini, dan gimana sih cara kamu buat mengatasinya itu? Nah, tantangan aku yaitu untuk memahami tentang laporan keuangan konsolidasi yang sebelumnya ada pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di mana cara saya untuk mengatasinya yaitu saya harus lebih banyak membaca, kemudian mencari tahu tentang apa itu laporan keuangan konsolidasi, kemudian dan cara membedakannya antara laporan keuangan konsolidasi antara anak perusahaan dengan perusahaan induk. Begitu sih, Mai. Nah, sekarang kalau tantanganmu dalam di bidang akuntansi ini apa sih dan bagaimana kamu mengatasinya dengan tantangan tersebut? Nah, aku juga setuju sih, Naf, sama kamu. Secara kan PT Sisi ini kan dia tuh anak usaha dari PT Semen Indonesia. Pasti kan laporan keuangan juga laporan konsolidasi ya. Nah, kalau menurut aku sendiri, tantangan terbesar aku itu adalah ketelitian. Kenapa? Karena di dalam akuntansi, hal kecil itu pun misalkan kita kelebihan nol atau kekurangan nol, itu bakalan fatal banget kan hasilnya. Nah, caraku buat mengatasi hal tersebut itu adalah dengan lebih fokus lagi pada kerjaan dan selalu mengecek ulang kerjaan yang sudah aku kerjakan gitu. Jadi kayak misalkan udah ngerjain ini, nah sebelum aku submit atau aku next, itu aku harus melihat kembali bener-bener gitu loh, ini udah bener gak sih gitu. Jangan sampai nanti pas udah ke next akhirnya, ih ada yang salah, kan kayak kerja 2 kali gitu loh. Oh, iya ya. Ya, emang benar sih, Mai. Kalau kita apa kurang teliti dalam memasukkan nilai uangnya sendiri bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Bener banget. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Naf. Seberapa kamu tahu sih tentang ERP itu? Dan bisa nggak sih kamu jelasin secara detail cara kerja dari ERP sistem itu seperti apa gitu? Nah, menurut aku tuh, Mai, ERP itu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membangun database terpadu. Nah, Hmm. tujuannya yaitu untuk mengefisienkan perencanaan sumber daya organisasi, kemudian menyederhanakan alur pekerjaan,
dan menghapus cara manual yang tidak efisien lagi. Nah, sebagai contoh nih, ketika ERP menerima pesanan pelanggan, maka secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi yang paling efisien untuk memenuhi pesanan secara tepat waktu. Nah, ERP ini dapat melihat tingkat inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lain untuk memutuskan pusat distribusi mana yang paling produktif dan juga hemat biaya dalam menyelesaikan pesanan tersebut. Kalau menurut kamu, ERP itu apa sih? Kemudian cara kerjanya bagaimana ya, Mai? Oh gitu, oke oke oke. Kalau menurut aku sendiri, ERP sistem ini adalah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Nah, ERP sendiri ini menjalankan prinsip kerja perencanaan sumber daya perusahaan. Metodenya adalah dengan menyederhanakan alur kerja dan otomatisasi proses melalui database terpusat. Nah, ERP sendiri ini menggunakan dashboard yang memudahkan pengguna melihat data real time yang dihimpun dari proses bisnis di seluruh departemen untuk mengukur produktivitas dan profitabilitas. Jadi kayak intinya itu dari proses kita memesan sampai alur pembayaran itu tuh semuanya itu dirangkum dalam proses ERP gitu. Kita masuk ke bidang akuntansi sedikit ya. Ada pertanyaan Ya, nih, kapan sih kamu nggak menggunakan depresiasi garis lurus? nah, aku itu tidak menggunakan depresiasi garis lurus ketika berupa aset tidak berwujud, yang nantinya itu akan menjadi suatu amortisasi. Seperti halnya suatu sistem nih yang ada di PT Sisi, karena tidak berupa aset tetap, tapi hanya berupa aset tidak berwujud, yaitu suatu sistem. Sementara itu, cara untuk menghapus aset dari waktu ke waktu itu tantangannya terletak pada bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut. Paling sering, metode garis lurus ini lebih disukai ketika tidak mungkin untuk mengukur pola tertentu, di mana aset terdepresiasi. Hal ini digunakan ketika perusahaan itu merasa sulit untuk mendeteksi pola di mana aset sedang digunakan dari waktu ke waktu. Kalau menurut kamu nih, Mai, kapan kamu itu tidak menggunakan depresiasi garis lurus? Wah, aku setuju banget loh nah, sama jawaban kamu, Naf. Kurang lebih sama sih ya. Kapan aku nggak menggunakan depresiasi, depresiasi garis lurus itu saat aset tidak berwujud. Jadi pada saat kita menggunakan metode garis lurus, depresiasi garis lurus, itu pada saat kita menghitung aktiva lancar, seperti itu, Naf. Oh iya iya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang akuntansi lah ya, sekarang aku mau tanya nih, apa sih kekuatan dan kelemahan kamu itu? Nah, kekuatan aku itu yaitu orang tua aku, karena doa dan dukungan mereka lah yang dapat membuat hidupku ini menjadi lebih mandiri, kemudian disiplin, dan berani untuk mengambil keputusan. Sedangkan untuk kelemahanku sendiri, yaitu ketika orang tuaku itu disakiti atau dihina oleh orang lain. Karena dengan hal tersebutlah aku langsung tidak respect dengan mereka yang telah menghina orang tuaku. Tetapi dengan hinaan tersebut, aku menjadi semangat nih untuk membuat orang tuaku itu bangga dan bahagia di kemudian hari. Kalau kamu nih, Mai, apa yang kamu anggap ini sebagai kekuatan terbesarmu dan kelemahan terbesarmu itu apa sih dalam kehidupanmu? Nah, bener juga sih ya, semua itu orang tua ya. Nah, sama sih kayak aku. Kekuatan terbesar aku yang pertama itu adalah orang tua. Karena aku nggak mungkin sampai sini tanpa ada dukungan dan doa dari orang tua ya. Nah, yang kedua itu aku suka belajar. Itu suka belajar hal baru dalam hidup maupun dalam karir atau dalam ilmu dan mempelajari hal baru yang mungkin orang lain tuh nggak melajari gitu loh, Naf. Nah, kalau misalkan kelemahan aku itu kadang aku itu suka nggak tegaan gitu sama orang. Jadi kayak ngelihat orang dikit nggak tega, ngelihat orang dikit nggak tega, terus gampang bersimpati banget. Nah, malah aku ngerasa itu kayak jadi beban pikiran aku sendiri gitu loh, Naf. Jadi untuk mengatasi hal itu tuh aku lebih bisa membedakan gimana orang yang benar-benar baik dan orang yang memang
terselubung itu ada maunya gitu loh, Naf. Oh, Gitu. jadi kamu mudah ya untuk kayak apa simpati, kemudian akhirnya nanti Mhm, apa dibohongi sama orang lain mhm. gitu ya, Mai? Iya bener banget, kayak terbuai sama omongan-omongan baiknya gitu loh, Naf. Wah, Kan itu kan malah nggak baik buat kita ya. ya takutnya malah kita yang terjerumus di hal-hal yang buruk itu. Mhm, betul Biasanya betul gitu. betul betul. Nah, kita balik lagi nih Naf ke topik akuntansi. Kira-kira ya, kalau misalkan kamu hanya diberi satu kesempatan untuk memilih satu laporan keuangan untuk meninjau kesehatan perusahaan secara menyeluruh ya, kira-kira laporan keuangan apa sih yang bakalan kamu pilih dan kenapa harus laporan keuangan itu gitu? Nah, di sini aku itu akan menggunakan laporan posisi keuangan perusahaan. Karena dari laporan posisi keuangan tersebutlah, aku itu dapat mengetahui gambaran kondisi keuangan perusahaan yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana itu kemana saja. Kemudian nantinya itu akan dapat diukur dengan indikator pertumbuhan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Seberapa mampukah perusahaan itu untuk going concern ke depannya, dan sebagainya. Nah, kalau menurut kamu nih, Mai, kalau diberi satu pilihan mengenai laporan, dan kamu itu ingin meninjau kesehatan perusahaan tersebut, laporan mana nih yang akan kamu gunakan dan alasannya kenapa? Nah, aku sependapat ya Naf sama kamu. Aku juga melihat dari sisi laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut neraca ya. Nah, di laporan neraca itu kan kita bisa lihat tiga aspek ya. Yang pertama itu kan aset, terus yang kedua hutang, terus yang ketiga ekuitas. Nah, dari ketiga aspek ini tuh kita tuh bisa lihat kesehatan perusahaan gitu loh, mulai dari asetnya itu berapa, terus hutangnya itu berapa, ekuitasnya modalnya itu berapa, dan kita juga bisa nganalisis kesehatannya itu dari rasio kayak ROA, ROE, ROI, kayak gimana sih total hutangnya itu kalau misalkan dia tuh punya aset segini. Nah, dia tuh bisa bayar utang nggak sih? Terus gimana sih total hutangnya tuh kalau misalkan segini dengan ekuitasnya segini. Gitu. Jadi kita bisa lihat perusahaan itu tuh sehat nggak sih ke depannya, bisa terus berkembang nggak sih atau malah bangkrut gitu. The last question if Naf, kita ada di akhir pertanyaan. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi kalau misalkan di laporan laba rugi itu persediaan naik $10? Menurut kamu gimana? Nah, menurut aku kan persediaan itu biasanya terletak di perhitungan harga pokok produksi. Nah, dari situ kita dapat melihat nih kalau persediaan awal itu akan menambah, tapi jika persediaan akhir akan dapat berpengaruh pada harga pokok penjualan, akan berkurang atau lebih kecil, sehingga menghasilkan laba kotor yang tinggi pula dan juga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan yang tinggi. Jadi dalam dalam persediaan jika naik itu akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Kalau menurut kamu bagaimana nih Mai? Hmm. Jika pada laporan laporan laba rugi ini persediaannya naik sekitar $10. Aku sependapat juga sih ya Naf sama kamu ya. Karena kalau misalkan ada kenaikan persediaan $10, itu pengaruhnya itu di HPP gitu. HPP ini juga mengalami penurunan, at least harga pokok penjualan. Dan kalau misalkan HPP-nya ini mengalami penurunan, kalau misalkan dikurangkan dari yang atasnya, itu bakalan menghasilkan laba kotor itu juga naik. Nah, kalau misalkan laba kotornya itu naik, sedangkan beban operasionalnya itu tetap, nah itu akan mengakibatkan naiknya juga laba bersih perusahaan, seperti itu, Naf. Jadi intinya kalau persediaan naik itu positif atau negatif ya menurutmu? Kalau menurutku naik itu berarti positif ya, Naf. Karena juga Oh, bisa meningkatkan laba di perusahaan itu. Tapi ya, ada sisi negatifnya juga loh, Naf. Kalau misalkan persediaan itu naik dan perusahaan itu nggak bisa untuk menjual banyak barang, itu malah menjadikan perusahaan itu makin menurun gitu loh kualitas itu ya. barangnya ya. Betul. Karena kan Kemudian juga barangnya itu inventory menjadi penuh mm, ya kan. betul. Karena kan nggak banyak barang terjual ya.
karena banyaknya persediaan itu tadi. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang udah kita jawab. Semoga kalian bisa ada gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian dapat nanti. Mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih sudah mau menonton sampai dari awal sampai akhir, dan jangan bosan-bosan lagi sama kita karena ada konten-konten selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang lagi. Oke, terima kasih Nafia atas waktunya. Bye Terima kasih, bye. Maya.